every day goes. Halo besti semua, selamat datang di Ruang Bahasa dan Rasa. Tempat kita ngobrol santai, kadang receh tapi tetap berbobot. Bareng aku Mita, yang siap nemenin kalian biar makin sayang sama bahasa sendiri. Dan tentu aku gak sendirian. Ada dua partner tongkrongan kece, Cici dan Tami. Hai guys. Hai, udah siap banget nih bahas bahasa. Tapi jangan khawatir, kita gak bakal bikin vibe-nya kaku. Betul, kita janji nggak bakal kayak guru killer yang tiba-tiba masuk pas jam kosong. Kita bakal lebih santai, seru, tapi tetap berbobot ya. Asik, pokoknya bahasa berat pun kita bikin ringan kayak gorengan. Masih anget-anget, renyah, masuk mulut, gampang dicerna. Oke, pertanyaan perdana. Bahasa Indonesia itu sebenarnya lahir dari mana sih, gengs? Kalau ngomongin lahirnya, jawabannya sudah pasti balik ke tanggal 28 Oktober 1928. Pas Sumpah Pemuda. Waktu itu para pemuda ngumpul terus sepakat, kita punya satu bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Nah, terus jangan lupa, dasarnya tuh dari bahasa Melayu. Soalnya bahasa Melayu tuh udah sering dipakai buat komunikasi lintas daerah, bahkan sejak zaman perdagangan dulu. Jadi bisa dibilang bahasa Melayu tuh kayak founding father dari bahasa Indonesia. Walah, jadi bahasa Melayu itu kayak bapak kos yang kontrakannya rame banget. Terus anak-anak kosnya sepakat ganti nama jadi Indonesia House. Hahaha, asbord banget. Tapi iya, mirip banget. Dan keren banget, bahasa Indonesia juga langsung jadi lambang perjuangan. Bayangin deh, waktu itu Indonesia belum merdeka, tapi udah punya bahasa persatuan. Itu ibaratnya punya jersey timnas sebelum negaranya resmi berdiri. Wih, bener juga. Jadi bisa dibilang bahasa Indonesia bukan cuma alat ngomong, tapi juga simbol perjuangan dan harapan. Betul, dari pasar, sekolah, sampai rapat besar, bahasa ini selalu menjadi persatu. Dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dibilang rebranding dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia itu sukses banget ya, gengs? Betul, dari pasar, sekolah, sampai rapat besar, bahasa ini yang mempersatu bahasa Indonesia. Bisa-bisa rapat nasional harus pakai subtitle. Bener banget, bukan cuma keren, tapi juga visioner. Nggak kebayang sih kalau waktu itu kita nggak punya bahasa persatuan. Mungkin setiap hari, setiap daerah sibuk pakai bahasa masing-masing. Itu ribet banget. Oke lanjut, sekarang kita bahas levelnya nih. Bahasa Indonesia itu posisinya paling tinggi banget. Tapi coba deh jelasin versi anak tongkrongan biar makin nyangkut di kepala pendengar. Oke, siap. Jadi gini, bahasa Indonesia tuh ibaratnya ketua geng di tongkrongan. Bahasa-bahasa lain misalnya bahasa daerah, bahasa asing, boleh ikut nongkrong. Tapi tetap ketuanya itu bahasa Indonesia. Kalau dijadiin manusia, dia tuh CEO-nya bahasa Indonesia. Semua pada nurut. Yang lain boleh punya peran penting, tapi soal keputusan final tetap balik ke dia. CEO vibes banget. Jadi kalau ada bahasa lain yang bilang, gue penting dong, bahasa Indonesia tinggal jawab, santai bro, semua ada tempatnya. Tapi kalau di rapat resmi, gue yang pegang mic. Bener banget. Terus buat yang belum tahu, bahasa Indonesia tuh ada dua kedudukan. Terus yang pertama, dia sebagai bahasa nasional, misalnya jadi simbol identitas, terus juga jadi alat komunikasi antara suku. Kedua, dia sebagai bahasa negara, dipakai di undang-undang, pokoknya semua formal. Jadi kayak bahasa Indonesia punya dua job desk, tapi dua-duanya penting. Berarti dia kayak mahasiswa aktif yang punya dua kerjaan. Kuliah lancar, tapi juga bisnis sampingan, dua-duanya jalan, dua-duanya berguna. Pas banget. Bahasa Indonesia juga fungsinya bukan cuma buat resmi-resmian. Di tongkrongan, bahkan di media sosial pun, bahasa Indonesia tuh tetap punya peran yang penting banget. Itu yang bikin bahasa Indonesia kita makin hidup. Iya. Jadi bisa dibilang bahasa Indonesia itu fleksibel. Bisa formal, bisa gaul, bisa lucu, bisa serius. Tinggal kitanya aja yang pinter pakai. Oke, besti-besti bahasa, gak kerasa udah lumayan panjang banget nih kita ngobrol. Mulai dari sejarah lahirnya,
sampai kedudukan bahasa Indonesia. Banyak banget insight kece yang bisa kita petik. Sebelum kita tutup, coba dong kasih pesan singkat dari kalian. Oke, kalau dari aku, cintai bahasa Indonesia kayak kalian cinta scroll TikTok. Nggak pernah bosen, terus selalu nemu hal baru. Dan jangan cuma bangga bisa bahasa asing. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga keren, bro. Setuju parah. Makasih udah dengerin podcast Ruang Bahasa dan Rasa. Jangan lupa karena memahami bahasa Adalah menyentuh rasa dan merawat bangsa. Dadah.